Jinayati, halaman 327 baris kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ahkamil Jinayati, utawi kiku kitab mertelake pira-pira hukume jinayah utawa pira-pira penggawe natoni, tindakan menyakiti, tindakan kriminal. Jam'u jinayatin utawi jinayat iku jamake lafaz jinayah. A'ammu utawi jinayah iku luwih umum min antakuna saking yen toon apa jinayah iku qat lan mateni au qat utawa megot au jurhan utawa au jarhan utawa natoni nyatoni menyakiti. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, al-qatlu tawi mateni iku ala salasati adrubin ing atase telu pira-pira macem-macem. La robi'a ora ana kang kaping 4 laha kedue adrub. Pertama amdin nyatane mateni kang sengaja, mahdin kang murni, membunuh yang benar-benar sengaja dan murni. Wa huwa utawi amdin iku masdaru amida, masdare lafaz amada biwazni daraba kelawan wazane daraba. Wa ma'nahu utai maknane amdin iku al-qasdu nejo, memang benar-benar menyengaja. Wa khata'un nomor 2, wa khata'un lan luput, mahdun kang murni. Wa khata'un lan mateni kang luput, mahdun kang murni, membunuh yang sifatnya benar-benar sebuah kesalahan. Wa amdu khata'in lan mateni kang sengaja tapi kang luput. Wa dzakara lan nutur sapa al-musannifu kiai musannaf tafsir al-amdi ing tafsire mateni kelawan moho fi qauli ing dalam dawe kiai musannaf fal amdu al-mahdu nyatane dawuh fal amdu al-mahdu. Fal amdu mongko utawi mateni kang moho al-mahdu kang murni iku ayya'mida daraba yadribu amada ya'midu iku ayya'mida yen to nejo sapa aljani wong kang natoni ila dzurbihi maring mukul ing sahas aisyah si tegese sahas bima kelawan barang ain syai'in tegese kelawan suwiji-wiji ya kang mateni apa syai'in ghaliban ing dalem kaprae wa fi ba'din musahi lan iku kasebut ing dalem sebagiane pira-pira naskah kitab matan fil ghalibi taidau fil ghalibi wa yaqsidu lan nejo sapa aljani wong kang natoni menyengaja kok lahu ing mateni ing syakhs, memang dia yang dituju. Idzalika syai'i kelawan mengkono-mengkono syai' kan mengkono-mengkono suwiji-wiji fayajibu mongko wajib apa al-qawad kisos ail kisos tegese kisos ayil kisosu tegese kisos alihi ing atase jani, ayil jani tegese ing atase wong kang natoni. Wa ma dzakarahu al musannaf min qauli, wa ma utawi barang dzakarahu kang mutur ing ma sapa al musannif kiai musannaf min iktibari kasbil qatli baene saking nejo ing mateni iku dhaifun kang lemah wa rajihu taikol kang unjuk iku khilafuhu sulayani ma dzakarahu al-musannif. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wa istaratulan den syaratake pun sak menten mawon. Terus sak mangken iki kita sedang membahas mengenai kitab Ahkamil Jinayat, membahas mengenai tentang hukum-hukumnya tindakan menyakiti orang lain. Jinayah itu tindakan menyakiti. Mulane teng mriki dingendikaken kitab Ahkamil Jinayat jam yatin. Lafaz jinayah itu merupakan jamak dari mufrad jinayatun, yang mana artinya itu a'ammu min antakuna qatlan au jarhan, yang mana maknanya jinayah itu lebih umum, menyakiti orang lain itu namanya jinayah, baik berupa sampai tindakan membunuh atau
sifatnya hanya sekedar menyakiti saja. Lah mriki dingendikaken kalian para ulama, mangkane sengaja pembahasannya ini kaujubil qatalati fi kalamihi wa inna makhrat al jinayah. Tengeriki disebutaken kenapa kok redaksinya ini menggunakan jinayah, bahasanya tengeriki lidzalika qila inna ta'bir bil jirah aula wa rudda bi anna shumulal ibarah lima la yatawahhamu binati. Intinya ngeten, kenapa sih di dalam konsep ini ada sebuah pembahasan mengenai jinayah atau tindakan menyakiti kepada orang lain. Ini tidak lain tidak bukan adalah masalah keadilan di dalam syariat Islam. Bagaimanapun caranya dan siapapun yang melakukan tindakan menyakiti orang lain tersebut, maka di dalam tatanan syariat dalam tatanan syariatnya kita agama Islam itu ada tatanan berupa boleh untuk membalaskan. Boleh untuk membalaskan sebagai bentuk keadilan. Mulanya ini tendensi awalnya istimbatnya para ulama ini dari dawuhnya Allah Ta'ala dawuh ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Tengeriki dawuh Allah Ta'ala yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian semua al qisasu fil qatla, untuk membalaskan, membunuh kembali kepada orang-orang yang dibunuh. Jadi Islam itu sangat menghargai yang namanya darah jiwanya seorang manusia. Jangan sampai ada nyawa yang hilang tanpa adanya alasan yang dibenarkan, kemudian tidak ada pembalasan. Yang namanya Islam sangat menghargai nyawa, sangat menghargai yang namanya darah. Mulane dilanjutaken teng mriki salah setunggalipun hadis Kanjeng Nabi, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Hendaknya kalian semua menjauhi terhadap 7 perkara dosa yang sangat besar yang bisa menghabiskan terhadap pahala dan amalnya seorang manusia. Salah satunya ayil muhlikat. Kila Kanjeng Nabi ditanya, "Wa ma hunna ya Rasulullah?" Apa 7 perkara dosa yang sangat besar yang membuat binasa terhadap seorang manusia? Maka Kanjeng Nabi menjawab, qala asyirku billah. Yang paling pertama syirik terhadap Allah. Yang kedua yang nomor 2 wasihru, sihir. Ini termasuk daripada asabul mubiqat atau dosa sifatnya itu membinasakan terhadap seseorang. Ojo dulinan sihir, apalagi atau semisal tuku. Biasanya wong lek kadung ngamuk atau bahasanya rada loro ati kan, akhirnya orang-orang itu biasanya tuku santet. Bahasanya tuku santet. Bener jenengan gak melok-melok menyihir, tapi jenengan melok-melok tuku. Bahaya. Yang nomor 2 dolanan sihir. Yang nomor 3 tengeriki dikatakan waqatlun nafsi, membunuh terhadap jiwa. Allati harramallahu illa bil haqq, membunuh terhadap jiwa raganya seseorang yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Membunuh itu termasuk 7 dosa besar, termasuk dalam 7 dosa besar. Yang nomor 4 wa aklir riba, memakan riba. Yang nomor 5 wa akli malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, yaitu berpaling tatkala membahas mengenai masalah peperangan. Bahas yang jenenge perang niki Masya Allah. Ya, kita lagi nopo nggih bahasane dunyane iki rada ruwet membahas sing jenenge perang. Iya teh bahas perang opo ora iki, gak usah lah nggih. Pokoke piye carane ngeten, pesen kula namung setunggal. Menghadapi yang akhir-akhir ini lagi ramai tentang Iran
yang hari-hari ini suasananya sangat mencekam dengan adanya tekanan dari Amerika. Ayo awak dewe selaku orang-orang Islam, selaku sesama saudara muslim, kalau kita tidak mampu membantu agama, tidak mampu membantu teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di Iran, saudara-saudara kita yang di Palestina, secara uang atau secara jiwa atau bahkan ikut perang nggak bisa, ayo awak dewe minimal melok-melok ndongakno. Wis jenengan ndongakno napa ta napa sak sagete jenengan. Lah biasane wong-wong sing didamel pujian nang musala-musala niki lho selawat asyhil nggih. Wa asyhilid dzalimin bidzalimin. Salah satunya niku. Awak dhewe perlu Pak, awak dhewe niku perlu untuk ndongakne saudara-saudara kita. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa Gus Iran itu kan merupakan agama, merupakan orang-orang Islam tapi mereka kan Syiah. Tidak perlu, sekali lagi kita tegaskan, selagi mereka masih Islam, apapun madhab mereka, apapun madhab yang mereka anut, itu bukan urusan kita. Yang penting sesama Islam kita harus mendoakan. Jangan sampai malah sampean tak takoni lah jenengan, kira-kira api andi belo wong Islam melok-melok ndongakno wong Islam walaupun secara akidahnya madhabnya beda, utawa malah belo wong kafir rupane Amerika. Kira-kira mendingan di kira-kira ya jelas otomatis masih paling minim lebih baik membela yang sesama Islam walaupun beda madhab. Belum mboten sadawa-dawa, cuma itu tadi nggih. Terus jangan sampai ono omongan kayak ngoten. Yang terakhir waqadful muhsanat. Jadi termasuk daripada 7 dosa besar yang membinasakan terhadap seseorang, salah satunya adalah menuduh zina terhadap perempuan-perempuan yang mampu menjaga terhadap dirinya. Mulana teng hadis lain dikatakan la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin. Teng mriki dikatakan tidak halal darahnya seorang muslim yang mana dia sudah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu Rasulullah, itu hukum darahnya adalah haram. Ojo main-main dengan urusan darah. Ngoten nggih. Semarah-marahnya kita harus bisa mengondisikan terhadap emosional sesaat kita. Karena emosional sesaatnya manusia kerap kali mengajak seorang manusia itu pada penyesalan yang tidak berujung. Itu kepada siapapun ngoten. Ya, jadi ojo sampai urusan mateni termasuk dosa besar. Napa termasuk dosa besar. Ojo sampai mboten pareng untuk membunuh kecuali dengan 3 alasan. Yang pertama as-sayyibu az-zani. Kalau orang itu sudah tidak memiliki kehormatan. Yang nomor 2 an-nafsu bin nafsi, atas dasar pembalasan. Atas dasar pembalasan. Ada orang kok dia membunuh seseorang, maka orang ini statusnya wajib untuk, ya bahasanya gak wajib, boleh untuk dibunuh balik. Dan sekali lagi, yang berhak untuk membalaskan itu bukan individual, bukan pihak keluarga, pihak pemerintah. Jadi kalau kita bahas misal bukan hanya di Madura kan istilahnya carok nggih. Jadi umpama bapake ngono marono akhirnya sing balesno anake utawa pamane utawa gitu. Maka yang seperti itu, pembalasan yang model seperti itu, cara hukum membunuh baliknya itu tidak haram. Karena itu pembalasan
Tapi dari segi dia sendiri, pribadinya dia sendiri, itu yang diharamkan. Saged dipahami mboten? Jadi itu dua hal yang berbeda. Mau kalau contohkan mawon, jadi katakan si A ini membunuh bapaknya si B. Akhirnya si B ini selaku anak otomatis nggak terima. Bapakku dipateni ya tak pateni balik si A ini. Akhirnya dipateni balik, berhasil membalaskan pembunuhannya. Maka dawuh para ulama yang seperti ini, hukum membalaskan pembunuhannya itu tidak dihukumi dosa. Hukumnya mateni balik nih lho, itu tidak dihukumi dosa karena memang statusnya dia adalah orang yang pertama kali membunuh. Satu. Yang nomor dua, dari segi dia membalaskan secara pribadi. Membalaskan secara pribadi itu yang dosa. Jadi dosane, kesalahannya itu dari segi dia membalaskan secara pribadi. Yes. Jadi jenengan ben paham. Sebenarnya ini bukan hanya di kalangan orang-orang Madura saja kok, wong-wong Jawa kadang lek ora trimo ya padha ae koyo ngoten kok. Umum ya, cuma nang Madura yang paling kental kan ngoten. Pun nggih. Jadi sekali lagi ya ancen kadang repot, kadang orang-orang yang seperti itu berdalih, "Lah kok lek tak laporno polisi ora ngarah dipateni." Kan ngoten to nggih. Kadang ya polisine iki jelas-jelas wis mari mateni ya polisine ora dikei dhuwit ngono, kadang ya pelakune diculne. Ya repot. Sekali lagi kita yang penting berusaha untuk melaksanakan dan menjauhi apa yang menjadi batasannya syariat. Wis pokoknya awak dhewe yang seperti itu nggak legal dibalaskan secara pribadi, ya dia udah dilaporkan kepada pihak berwajib ngoten mawon. Itu yang nomor dua. Itu alasan-alasannya, sehingga wal qatlu amdan dzulman min akbaril kabair ba'da syirki. Oleh karena itu yang namanya sebuah pembunuhan yang disengaja itu termasuk tindakan membunuh, termasuk tindakan dosa yang sangat besar setelah besarnya dosa menyekutukan terhadap Allah. Dosane meh sak setrip sak derajat karo sing jenenge dosa menyekutukan terhadap Allah. Pun nggih. Jadi itu ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, sehingga kalau bahas masalah paten pinaten ini yang paling kejam ya orang-orang Amerika, orang-orang Israel. Mereka ya nyuwun sewu, ini harus kita bahas. Mereka yang berkali-kali menuduhkan bahwa agama Islam adalah agama teroris, nyatanya tangan-tangan mereka lah yang kotor dengan darah-darahnya orang-orang Palestina. Kemudian yang lagi rame sekarang nopo? Mereka mengatakan dan mereka membentuk sebuah organisasi perdamaian dunia. Aneh nopo mboten? Mari mateni wong sakmono akeh yang jumlahnya sampai ratusan ribu. Sing mati nang Palestina iku ratusan ribu. Marang nganti apa? Gawe organisasi dunia jenenge World of Peace. Mbok jenengan isok paham ras. Yen tak organisasi perdamaian. Kan aneh. Ibarat kata ngeten, jenengan mari tak ngantem ya, tak ngantem jedes mari diantem marang ngomong damai Pak, damai. Kira-kira wong model kaya ngene iki piye? Mari enak ngantemi wong, mateni wong kok marang ngono gawe organisasi sing jenenge perdamaian dunia. Aneh. Ini sama seperti halnya yang didhawuhkan oleh Allah Ta'ala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Mereka tatkala diucapkan kepada mereka, kamu semua la tufsidi, jangan kamu membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Mereka pekerjaan merusak di atas muka bumi ini dengan cara membunuh, menyekutukan Allah dan seterusnya. Kemudian tatkala mereka ditegur la tufsidu fil ardi
semua melakukan tindakan merusak di atas muka bumi ini, tatkala seperti itu mereka berkata seperti apa? Mereka berkata qalu innama nahnu muslihun. Loh, mohon maaf, justru kamilah merupakan orang-orang yang membuat perdamaian dan memperbaiki di atas muka bumi ini. Loh, persis kayak nang sing Quran. Maring jotosi wong maru ngakune orang yang membawa perdamaian dunia. Ngono iku jendulen naik bathuke lho, Pak. Bathuke iku jendulen. Bathukmu mari mateni wong atusan ewu ngakune membawa perdamaian dunia itu. Sangat aneh, dan yang sangat disayangkan sekali adalah presiden kita ikut gabung di organisasi tersebut. Kula nelongso Pak, rasane ati kula koyo lara ngoten. Dan bukan hanya bergabung, Indonesia niki presiden malah melok bayar 17 triliun. Jenengan dongakne Pak, kula nggih dhewe mboten semerap kok nggih. Wong sing mari mateni sakmono akeh marono ngaku membawa perdamaian dunia. Marono kok awak dhewe melok-melok niku naudzubillahi min dzalik. Sik kait mari gawe perdamaian dunia ndek ingi ya. Setelah itu besoknya Israel ngebom nang Palestina maneh. Perdamaian apa yang mereka dakwakan, yang mereka bawa? Isine ngoten niku mek melintir-melintir notok ngoten niku. Pon ini membahas masalah pembunuhan. Sehingga lek wis kelase kados ngeten iki kan cara bahasa kasarane ngomong kelas kriminal, kelas kakap, kelas internasional. Wis ora enek sing iso nyekel kan ora enek, badal internasional gak wani nyekel. Nggih, satu-satunya mereka semua akan diadili oleh Allah Ta'ala besok di akhirat. Awak dhewe ora iso Pak, njak balesne ora iso awak dhewe niki. Kan ngoten to nggih. Sentenono ae nang akhirat, tapi nggih awak dhewe juga harus bagaimana caranya awak dhewe harus punya yang namanya empati, rasa perhatian. Loh, nggih. Bahaya soal ini. Ya mungkin itu masih sekarang di Palestina. Kalau kita nggak punya rasa empati, bahaya. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut juga terjadi di Indonesia. Naudzubillahi min dzalik. Wis mulane ndonga kaya dene para yai-yai Indonesia niki selalu ndongakno wis muga-muga Indonesia iki aman, damai, tentram. Ya, juga secara globalnya internasionalnya ya muga-muga aman, ora ana perang-perangan. Kan ngoten to, Pak. Dunya wis koyo ngene wis. Bingung ngurusi kiamat dan dadak perang nyapur to wong-wong. Sing garae iku wong-wong Amerika, wong kafir ora percaya kiamat, ora percaya akhirat itu sing garae. Bon, kita lanjutkan. Ini membahas masalah jinayah atau nopo? Sebuah tindakan kriminal. Tengriki dingendikaaken ya Allah ya Rabbihu ya Karim, tapi walaupun yang namanya membunuh itu merupakan dosa besar, tetap saja andaikan seorang yang membunuh itu bertaubat, niscaya taubatnya itu sah. Napa taubatnya itu sah. Tapi sekali lagi orang yang habis membunuh dia taubat harus menyerahkan dirinya kepada keluarganya orang-orang yang atau abot iki. Lek mantan penjudi, mantan pemabuk, kuwi lek kate tobat cukup istighfar, njaluk ngapura nang pangeran, wis mari. Maneh. Karena memang hubungannya cuma dosa dengan. Tapi lek sing jenenge mateni, lek kepingin taubat yang benar-benar diterima oleh Allah Ta'ala, harus menyerahkan dirinya kepada keluarganya orang-orang yang pernah dibunuh. Iki rada abot tenanan. Mulane Masya Allah berat. Apalagi kalau menjadi pekerjaannya itu pembunuh bayaran. Lah wis abot tenanan. Akeh wong yang profesinya itu pembunuh bayaran. Wah, wong-wong kaya ngoten niku biasane kejam-kejam, bengis-bengis. Wis tegone ndak ukur wong-wong ngoten niku.
Bon nggih, karena hubungannya adalah dengan seorang manusia membunuh itu. Melana teng mriki dilanjutaken, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Dadi lek kepingin taubatnya benar-benar diterima, adapun taubatnya orang yang pernah membunuh dua, yang pertama dia meminta maaf terhadap Allah Ta'ala, yang kedua dia meminta maaf kepada pihak keluarga. Ya lo sepuro nang keluargane, kalau panik keluargane kok piye? Ya lo dikisos, dibalas bunuh balik, atau nanti diganti dengan uang atau bagaimana, silahkan. Atau keluarganya kebetulan berbagus hati, ya gak boleh, monggo. Lo wonten Pak, Habib Umar itu kan termasuk salah satu korban yang ayahnya beliau itu diculik dan dibunuh. Dan kemudian si pembunuhnya itu menghubungi terhadap Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri, pengapunten, saya di sini mau taubat, saya mau mengaku pada salah satu orang yang menculik dan membunuhnya Habib Umar. Saya kepingin melalui teleponkan ke Habib Umar bahwa saya ingin meminta maaf atas kesalahan tersebut. Langsung kalau Habib Al-Jufri ditelepon Habib Umar. Habib Umar langsung diwara kali Habib Ali Al-Jufri. Habib Umar, saya Habib Ali Al-Jufri ingin menyampaikan itu seseorang yang dulunya ikut andil di dalam menculik dan membunuh terhadap ayahnya jenengan, ingin meminta maaf kepada jenengan. Ya, berikan teleponnya. Akhirnya diparingi teleponnya nopo yang dikatakan oleh Habib Umar. Iku lek awak dhewe ngerti wong sing mateni bapak awak dhewe lho. Sherlock tak parani saiki ya wong, Lah awak dhewe kan ngoten to nggih. Habib Umar mboten. Mengenai semua yang pernah kamu lakukan dan kamu ikut andil di dalam menculik dan membunuh ayah saya, sungguh saya telah memaafkan. Sebelum kamu minta maaf, yang ingin saya tanyakan cuma satu, di mana makomnya ayah saya? Di mana ayah saya dikebumikan? Wonten Habib Umar. Kesalahan wong gedene sak ngono di sepuro sak gurunge njaluk sepuro. Sing ditakono mek makome abahku nang ndi mek ngoten tok. Bon, dados kudu njaluk sepuro nang keluarganya. Bon, itu ngoten. Lah terus teng mriki dingendikaken, kalau seandainya tidak memaafkan itu bagaimana? Ya, sekali lagi kalau sudah tidak dimaafkan oleh keluarganya, maka nggih tergantung terhadap maafnya Allah Ta'ala. Jadi ngeten konsepnya, wong niku lek duwe kesalahan nang wong liya, marang wonten wis njaluk ngapura tapi ora di ngapura, maka itu nanti urusannya diserahkan terhadap Allah Ta'ala. Sering dong ini, jadi pembahasannya agak sedikit melebar. Umpama awak dhewe tahu nggarai koncone awak dhewe ngoten nggih. Entah itu memukul, entah itu apa. Kemudian kita meminta maaf sepurane, ya aku biyen khilaf, aku saiki wis gak bakalan baleni maneh sepurane. Wis njaluk sepuro, tapi wong sing dijaluki sepuro iki gak gelem nyepuro. Kan banyak nggih permasalahan seperti itu. Kita sudah minta maaf, tapi orang yang kita mintai maaf itu tidak memberi maaf. Kalau seperti itu bagaimana? Kalau seperti itu ikan kepada Allah Ta'ala. Mulana teng kitab Jawharatut Tauhid dengan wa may yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Bon, nang mriki di ngaten. Bahasane tasik kuwat iki kok malah orang ngaji Fathul Qorib. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus kalau lanjutaken malih, sekarang kita melanjutkan mengenai pembahasan masalah niki nggih.
Jadi ono kalane sing jenenge dibunuh oleh orang lain, ono kalane orang itu bunuh diri. Nah, ini ya perlu dibahas. Hukumnya orang bunuh diri. Dawe para ulama, bunuh diri itu juga termasuk dosa. Wala tulqu bi aydikum ilat tahluka. Jangan kalian jatuhkan diri kalian semua kepada sebuah kebinasaan. Allah kok bunuh diri itu hukumnya haram. Alasan apapun hukumnya haram. Gus itu dia melakukan bunuh diri tidak lain tidak bukan alasannya adalah karena dia sudah tidak sanggup dengan beban hidupnya. Badan parah. Gus dia bunuh diri gara-gara dia takut nanti menangi kiamat. Mas, aneh-aneh. Takut menangi kiamat ya ora kok carane bunuh diri tapi amal baik. Bon nggih. Terus kalau masalah bunuh diri tidak ada satupun alasan yang dibenarkan untuk yang namanya bunuh diri. Bunuh diri bukan sebuah solusi apapun permasalahannya. Iya lek bunuh diri malah sukses mati. Baru bunuh diri ora kok sukses mati malah pincang kabeh. Tangane pincang, sikile pincang, tapi seore bah malah soro uripe kaya ngono kuwi. Pun nggih. Terus ngoten. Jadi setakut apapun kita, cara bahasa ning ngoten, di dalam menghadapi problem dan juga masalah-masalah kehidupan, carane ben awak dhewe niku minimal sedikit bisa membuat diri kita tenang, obatin niku namung setunggal. Seperti yang didhawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, urip iku aja mbok tanggung kabeh, mbok lembokno pikiranmu kabeh, terus marang ngono ditaker dengan kekuatannya diri sendiri. Ora sanggup lek modele kaya ngoten. Sing gara awake dhewe sumpek niku lak ngoten to nggih. Kabeh dilebokno ndas, marang kepikiran, gak iso gak nemu solusi, bingung. Padahal konsep uripe awak dhewe niku mboten ngoten. Mulai dari kita belum lahir masih di dalam janinnya ibu kita, konsep uripe awak dhewe niku hanya berusaha, selebihnya kita senantiasa terus diberi dan dibersamai oleh pertolongannya Allah Ta'ala yang tak kasat mata. Jangan aja ngira uripe awak dhewe ngene iki saya bisa hidup dengan aman, tentram, damai, mangan gak tahu telat semisal iku gara-gara usahane jenengan salah. Itu karena adanya pertolongan yang tak kasat mata daripada Allah Ta'ala. Sehingga kalau jenengan terlalu khawatir dengan kehidupan yang akan datang, itu artinya jenengan sedang berada di mana jenengan itu menafikan atau menganggap tidak ada sama sekali pertolongannya Allah. Ya, mari. Azan lho. Bon. Terus kemudian terakhir tengriki dawuhnya para ulama, wa mayyitun bi umrihi mayyuqtalu wa hiya batilun la yuqbalu. Orang yang dibunuh itu meninggal umurnya sudah mati. Orang dibunuh itu meninggal gara-gara umurnya sudah habis. Lana tengriki ngendikaken yaitu wong mati ku gara-gara bukan dipateni nih, tapi memang gara-gara sudah umurnya sudah habis. Terakhir ngendikaken yang namanya kisos atau pembunuhan balik itu disyariatkan Islam karena memang yang namanya agama Islam ini memiliki kulliyatil khamsi, menjaga 5 perkara, yaitu wahifdu dinin summa nafsin malin nasab wa misluha irdun wa aklun qad wajab. Karena yang namanya di dalam syariat Islam ini ada 5 hal yang dilindungi. Yang pertama agama, yang kedua masalah nafas atau jiwa, kemudian yang nomor 3 harta,
Yang nomor 4 nasab. Yang nomor 5 irdun, harga diri. Nggih. Yang nomor 6 yaitu aklun, yaitu akal. Sebenarnya nasab sama irdun ini hampir satu kesatuan. Jadi sing jenenge syariat awak dhewe sangat menjaga terhadap 5 perkara ini. Yang pertama agama, piye carane agama ini terus dilindungi. Yang nomor 2 jiwa raga, itu sangat dilindungi oleh syariat kita. Tidak hal namanya sebuah darah. Yang nomor 3 harta, tidak boleh mengambil hartanya orang lain, itu tidak boleh. Yang nomor 4 nasab dan juga harga diri. Ini sangat dijaga oleh syariat awak dhewe. Mulane diharamkan yang namanya zina agar nasab itu jelas. Kemudian juga harga diri, diharamkan yang namanya menuduh zina terhadap orang lain tanpa adanya bukti. Yang terakhir yaitu akal. Syariat sangat melindungi terhadap yang namanya akal, sehingga diharamkan yang namanya minuman-minuman keras yang bisa menghilangkan terhadap akal. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun kula lanjut. Sekarang membahas mengenai masalah al-qatlu ala salasati adrubin la rabbi alah. Yang namanya membunuh itu ada tiga macam, yang tidak ada yang nomor 4. Yang pertama amdun mahdun, yaitu pembunuhan yang sengaja dan murni. Anjen niat tenanan matenine, wa huwa masdaru amida biwazni doroba, amada biwazni doroba, maknahu al-qasdu. Ini memang benar-benar menyengaja. Yang nomor 2 wa khata'un mahdud, benar-benar luput. Yang nomor 3 amdun khata'un, amdu khata', sengaja tapi luput. Terus jenengan eling-eling, masalah pembunuhan itu ada 3. Yang pertama amdun mahdun, benar-benar sengaja, cara wong mateni gawe bedil semisal, dan yang dituju memang si A, itu namanya sengaja membunuh. Yang nomor 2 murni kesalahan, katene bahasane katene murni sebuah kesalahan, sama sekali tidak menuju terhadap orang tersebut. Semisal cara bahasane ingin menembak sebuah burung, marono kok luput kenaan wong. Itu murni luput. Dan yang nomor 3 yaitu amdu khotoin, sengaja tapi luput. Sengaja tapi luput. Contohnya apa? Yaitu mata ini dengan sebuah perkara yang pada umumnya itu tidak dianggap membunuh. Contohnya guyon ambek kancane, gepuk-gepukan gawe rotan. Rotan cilik. Biasanya lek digepuk gawe rotan blek ngene arah mati. Kok ketepaan apes umure tek. Gepuk ambek rotan blek kok marang ngenten. Ini namanya amdu khotoin. Sengaja tapi luput. Pun mangke dijelaskan secara napa jenenge lengkap benjing niki kulan sak menten riyen mawon. Pun Mbak kajengi isak kirang 3 menit. Monggo saking Bapak Ibu menawi wonten sing badhe tanglet babakan ini ataupun yang lain, semanggaken. Sampun nggih, monggo. Monggo, ada yang tanya? Sampun nggih. Kalau nggak ada yang tanya, saking kula kirang langkungipun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.